Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون أخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Terakhir kita membaca hadis Abu Hurairah yang mana beliau mengisahkan dirinya sebab atau tentang suatu sebab kenapa orang-orang di luar Islam, tidak hanya kaum muslimin, tetapi Yahudi dan Nasrani atau Nasara, sebagian di antara mereka menyukai atau mencintai profil Abu Hurairah. Sebagaimana kata Abu Hurairah, "Ma sami'a bi ahadun Yahudiyyun wala Nasraniyyun illa ahabbani." Tidak ada satupun dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang aku kecuali dia akan mencintai aku. Maka kemudian beliau menyebutkan kisah inna ummi, bahwasanya atau sesungguhnya ibuku, kuntu uriduha 'ala al-islami fata'ba. Aku berharapan besar semoga ibuku mau memeluk agama Islam, tetapi ternyata fata'ba, beliau menolak untuk masuk ke agama al-Islam. Faqultu laha, aku memberikan nasihat kepadanya. Fa'abad, tetapi ibuku tetap menolak. Fa'ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku memohon kepadanya, ud'u Allah laha, dia meminta kepada Rasulullah untuk supaya mendoakan kebaikan untuknya, membuka pintu hatinya dan menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Fada'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya. Fa'ataituha, maka di suatu saat aku pun mendatangi beliau, yaitu mendatangi ibunda, ibuku.
wa qad ajafan 'alaiha al-bab, dan tiba-tiba tatkala beliau sudah membuka pintunya kemudian menutupnya, yaitu membuka, maka masuklah beliau kemudian ditutupnya. Faqalat, maka tiba-tiba ibuku berkata, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, inni aslamtu, sungguh aku telah masuk Islam. Maka tentunya hal ini sangat menggembirakan beliau, membahagiakan beliau, orang yang sangat dicintainya, ibunya. Setelah sekian lama beliau menawarkan untuk masuk ke agama Allah, beliau menolak. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu hatinya dan mau menerima, bahkan menghabarkan bahwasanya dirinya telah masuk agama Islam. Maka aku pun, kata Abu Hurairah, aku menghabarkan apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka beliau berkata, ud'u Allah li wa li ummi. Kembali Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohonkanlah kepada Allah untukku, mohonkanlah kebaikan kepada Allah untukku dan untuk ibuku, untukku dan untuk ibuku. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, abduka Abu Hurairah wa ummuhu, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, ahibbahuma ilan nas, tanamkanlah di hati seluruh manusia untuk mencintai keduanya, untuk mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita baca mengembalikan ingatan kita tentang sekian banyak fadail, keutamaan yang dimiliki Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak periwayatannya, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam usianya yang muda, dalam usianya yang muda, tetapi beliau sanggup untuk mengambil dan menghafalkan sekian banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan secara itlaq bahwa beliau adalah orang yang terbanyak dari seluruh para sahabat, bahkan lebih banyak dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah yang senantiasa menyertainya. Dan ini pula yang diakui oleh Ummul Mukminin Aisyah tentang banyaknya periwayatan hadis. Dan beliau juga berargumen kenapa periwayatannya, yaitu Ummul Mukminin Aisyah, tidaklah lebih banyak
dari periwayatan Abu Hurairah, beliau berargumen sebagaimana kewajiban seorang wanita. Kata beliau, al-hadnil mir'ah, sungguh aku telah terlalaikan dengan kaca, yaitu untuk senantiasa berhias, berkaca dan berhias untuk menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menceritakan fadilah yang Allah berikan. Bagaimana keutamaan yang telah Allah berikan kepadanya. Dan menceritakan kenikmatan Allah yang telah Allah berikan merupakan sesuatu yang diperbolehkan jika tidak menimbulkan fitnah. Dalam arti kata, tidak menimbulkan kesombongan atau perkara yang akan merusak keikhlasannya. At-tahadduts an ba'd al-fada'il wal manaqib limaslahatin idza amina al-fitnah. Ini diperbolehkan sebagaimana katakan oleh Abu Hurairah, beliau menyatakan ma sami'a bi, tidak ada satupun orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentangku kecuali dia akan menyayangi aku. Dan ini dikatakan dalam syarah fadlullah ta'ala, ini merupakan keutamaan Allah atas diri beliau, bi ayyuhibbahul muslim wal musyrik, baik kawan ataupun lawan segan terhadap beliau, mencintai beliau. Ini tentunya merupakan fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ajaib dikatakan juga oleh para ulama, tatkala orang Yahudi dan Nasara, sebagian di antara mereka atau orang-orang yang mengenali beliau dari kalangan Yahudi dan Nasara akan menaruh rasa hormat kepada Abu Hurairah, tetapi lain halnya dengan sebelahan orang yang sekarang baru berpesta pora, yang tadi malam mereka berpesta. Di sebagian negara mereka melakukan pesta malam Ashura, 10 Ashura, dengan pesta yang besar. Di Iran, di sebagian Pakistan, bahkan mereka anggap sebagai Yaumul Id yang paling besar bagi mereka. Dan mereka menganggap hari ini adalah hari mengenang kematian dari siapa? Al-Husain radhiyallahu taala anhu, yang hari ini di sebagian negara mereka merayakan bagaimana kematian Al-Husain. Mereka menganggap bahwa ini merupakan bala yang paling besar, dalam keadaan kaum muslimin meyakini bahwa musibah yang paling besar adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang paling besar bagi kita, sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ummu Aiman, bahwa musibah yang paling besar bukanlah tsunami, bukan gempa bumi, bukan yang lainnya, tetapi musibah yang sangat besar adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terputusnya wahyu dari langit. Tapi itu tidaklah seberapa bagi orang-orang Syiah. Mereka menganggap bahwa musibah yang paling besar adalah wafatnya Al-Husain. Bahkan
hal ini mulai diadopsi oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia. Ada yang mulai dengan terang-terangan untuk mencanangkan ini adalah hari besar, sebagaimana spanduk-spanduk yang mulai dipampangkan. Kalau di sebagian daerah mereka sudah memulai perayaan, bahkan ini merupakan warisan yang mereka warisi. Sebagaimana di sebagian masyarakat, contohnya di Sumatera Barat, yaitu pesta Tabuik, yang mereka menganggap pada tanggal 10 Asyura ini adalah hari kematian Al-Husain, sehingga mereka menyimpulkan dengan beberapa seperti boneka yang mereka angkat, kemudian mereka membawa selendang yang mereka nyatakannya adalah selendang Al-Husain. Pesta yang demikian besar yang mereka menganggap ini adalah tanda cinta terhadap Ahlul Bait. Mereka menganggap ini adalah tanda cinta kepada Ahlul Bait. Dan sangat disayangkan sebagian public figure dari kalangan orang-orang yang ditokohkan di kalangan masyarakat merespon dengan kegiatan pesta Asyura yang diadakan oleh kedutaan Iran dan juga bahkan diikuti oleh sebagian dari kalangan kaum muslimin untuk berpesta di hari kematian Al-Husain. Kemarin saya lihat sebuah spanduk di tol, di jalan raya, tulisan besar dengan yaitu menghidupkan sunnah Nabi, katanya. Menghidupkan sunnah Nabi. Peringatan 10 Asyura Al-Husain. Di sebuah pondok pesantren yang besar. Dan itu tentunya sangat mengkhawatirkan. Mulai diadopsi yang notabene-nya adalah milik orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, dan siapapun yang menisbatkan kepada Syiah, mereka berupaya untuk mengelabui kaum muslimin dengan hari yang seharusnya kita berinteraksi dengan hadis, berinteraksi dengan bagaimana Rasulullah memberikan contoh, bukan sebagaimana yang mereka lakukan. Mereka turun ke jalan-jalan, sembari mereka berjalan mereka lukai bagian dahinya, kemudian mereka memukuli sehingga sampai keluar darah. Kemudian sebagian mereka menyayat sebagian anggota tubuhnya, kemudian mengambil satu alat yang mereka pukul-pukulkan ke sebagian anggota tubuhnya, sehingga darah menguncur dari tubuhnya sebagai pengungkapan rasa cinta kepada Ahlul Bait. Mereka teriak-teriak, mereka membawa anak-anaknya, putra-putrinya, mereka keliling dan mereka meraung-raung, mereka menangis. Satu sisi kadang-kala juga mereka di tengah tangisan mereka menari-nari. Hal yang sangat aneh. Sebagian ada yang menyimpulkan dengan membawa 2 ekor anjing yang mereka tuliskan satunya dengan nama Abu Bakar, yang satunya dengan nama Umar ibn Khattab, yang kemudian secara serentak dimulai oleh imamnya melemparkan anak panah yang kemudian diikuti oleh seluruh orang yang hadir untuk membunuh, kemudian membakar anjing yang mereka simpulkan sebagai tokoh orang yang paling kufur di atas muka bumi menurut mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma wa 'ala sahabati ajma'in. Maka juga diingatkan dari hadis ini oleh sebagian para ulama bahwa
keanehan itu muncul dari orang-orang Syiah, yang mana mereka mengkafirkan, tidak sekedar membenci, apalagi mencintai. Bahkan mereka mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai dikatakan, "Walillahi darrak ya Aba Hurairah, laqad ahabbaka man sami'a bika minal yahudi wan nasara, fama balu syiah lam yuhibbuk." Aneh. Ini tentunya sebuah fenomena yang sangat menyakitkan. Dan mereka sekarang berupaya untuk menampilkan acara Asyura, perayaan Asyura dengan beragam cara. Mereka tidak akan menampilkan bentuk pengkafiran langsung terhadap Abu Hurairah atau Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya. Mereka memiliki hadis yang palsu. La imana lahu liman la taqiyadah. Atau la imana liman la taqiyata lahu. Tidak ada keimanan, kata mereka, bagi seseorang yang tidak memiliki taqiyah. Tidak sempurna keimanan, tidak ada keimanan sehingga orang ini memiliki taqiyah, yaitu berbohong. Berbohong kepada kaum muslimin, berbohong kepada kita. Sehingga mereka akan selalu menyatakan, kami tidak mengkafirkan Abu Bakar, kami tidak akan mengkafirkan Umar. Dan itulah yang mereka beritakan, mereka visualkan dengan beragam cara, di televisi, kemudian juga di koran-koran. Tetapi Ahlus Sunnah walhamdulillah dibimbing untuk berinteraksi dengan mereka dengan dalil. Dibimbing dalam bagaimana berinteraksi, yaitu dengan dalil, yaitu saat interaksi dengan orang-orang Syiah. Kita tidak akan menanggapi, bahkan kita merasakan hal yang sangat naif dan bahkan kasihan sebagian orang yang melihat orang-orang Syiah, terkhususnya melihat Iran. Mereka melihat dengan kacamata politik yang itu pun bukan politik yang siasat syariah, bukan politik Islam. Mereka melihat, mereka melihat dengan membangun dari apa yang mereka lihat daripada televisi, dari apa yang mereka baca dari koran-koran, apa yang mendominasi daripada pemberitaan. Kemudian mereka berpikiran yang sangat dan sangat positif tentang Iran, yang dalam keadaan na'udzubillah akidah mereka demikian busuknya. Bahkan kisah yang terakhir yang seakan-akan kaum muslimin, bahkan mungkin kebanyakan kaum muslimin tidak tahu bagaimana untuk mengelabui kaum muslimin. Kisah yang terakhir seakan-akan mereka menimbulkan suatu gejolak ketidaksetujuan daripada terpilihnya Ahmadinejad. Kemudian terjadi demonstrasi. Mereka lupa bahwa ini hanyalah takliyah untuk menutupi kondisi yang sebenarnya, yang mana saat terjadi seperti itu, yang terjadi adalah ternyata pembantaian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam jumlah yang sangat besar di Iran di saat pemilihan Ahmadinejad. Pembantaian kaum muslimin, pembantaian kaum sunni dalam istilah kita. Na'udzubillah. Taqiyah mereka tidak hanya dalam perkataan, bahkan dalam perbuatan. Walhamdulillah, sekali lagi Ahlus Sunnah dibimbing untuk melihat mereka itu dengan akidah, dibimbing untuk melihat mereka dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan para ulama as-salaf. Penipuan dan sekian banyak penipuan yang mereka lakukan, bahkan dalam sejarah di antara tokoh internasional yang dianggap sebagai muslim, kita kata yang dianggap sebagai muslim, yang mengucapkan
yang menyatakan tidak hanya sekedar membolehkan untuk menyatakan selamat hari Natal, bahkan langsung dia mencontohkan untuk mengucapkan selamat Natal kepada Paulus pada waktu itu, secara langsung dipimpin oleh yang dikatakan sebagai Ayatullah Khomeini. Dan ini tentunya memang tidak jauh akidah dari yang mereka miliki. Apalagi asalnya memang yang memunculkan Syiah, yang menghidupkan, bahkan bukan yang menghidupkan, yang memunculkan akidah Syiah adalah orang-orang Yahudi. Abdullah ibn Saba al-Yahud, untuk menghancurkan, bagaimana untuk mengkotak-kotak ukhuwah kaum muslimin, menghancurkan akidah mereka. Maka mana mungkin, sekali lagi, mana mungkin orang-orang Yahudi akan menghancurkan atau memerangi Syiah. Kalla wa alfula, sama sekali tidak akan mereka menghancurkan. Bahkan dari dulu sampai detik ini tidak tersentuh. Bahkan jika diperbolehkan pengayaan uranium didukung oleh orang-orang negara-negara barat dengan cara terselubung. Mereka tahu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak sanggup untuk mencaplok, secara khususnya untuk menguasai Makkah dan Madinah. Belum ada sejarahnya. Sudah dimulai oleh nenek moyang mereka, yaitu Abraha, saat dia membangun gereja di Yaman dan ingin mengalihkan kiblat umat pada waktu itu. Tetapi tidak tergeser keyakinan umat pada waktu itu untuk tetap mereka mengagungkan Ka'bah. Sehingga raja kafir dan Nasrani ini berupaya untuk menghancurkan Ka'bah. Maka berangkat, dan tatanan kehidupan masyarakat Makkah pada waktu itu tidak memiliki kekuatan. Maka subhanallah, Allah sambut kedatangannya, walaupun mereka datang dengan pasukan SAR, dengan apa yang dinamakan dengan pasukan gajah, kekuatan yang dahsyat. Allah sambut mereka dengan sesuatu yang kecil, yaitu dengan burung ababil, dan hancur serta binasalah mereka. Dan mereka juga pernah berupaya sekian kali tetapi gagal. Terakhir kali adalah upaya tentara Inggris ketika pasukan Ahlu Tauhid dari Saudi, mereka siap menyambut kedatangan mereka. Jadi pasukan Ahlu Sunnah dari para murid-murid Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, siap mereka untuk menyambut pasukan orang-orang kufar Inggris di Khaybar pada waktu itu. Dan mereka bertawajuh kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan subhanallah, pasukan Inggris harus pulang karena mereka berhadapan dengan badai yang Allah kirimkan. Dan belum ada sejarahnya mereka berhasil. Tetapi ada sejarahnya kalau mereka menggunakan tangan-tangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya dari kalangan Syiah, yaitu dari sempalannya Al-Qaramitah yang berhasil menguasai Mekah. Bahkan tidak sekedar menguasai, mereka membunuh para hujjaj. Mereka membunuh kaum muslimin yang berdatangan sekian ribu. Mereka bunuh, mereka bantai. Mereka tutup sumur Zam-Zam dengan mayat-mayat kaum muslimin. Mereka tutup sumur Zam-Zam dengan mayat-mayat kaum muslimin. Mereka hancurkan sekitar Ka'bah. Mereka hancurkan kehormatan kaum muslimin dan muslimah yang ada pada waktu itu. Kemudian mereka melepas Hajarul Aswad, mereka pecahkan. Kemudian mereka curi. Sehingga sekian lama Mekah tidak memiliki Hajarul Aswad. Mekah tidak memiliki Hajarul Aswad.
Sampai akhirnya dikembalikan oleh kaum muslimin. Setelah sekian puluh tahun Mekah tidak ada Hajar Aswad, maka dikembalikan oleh pasukan kaum muslimin yang berhasil mengalahkan mereka. Sehingga kita bisa melihat sekarang Hajar Aswad yang sebagian hujjaj dan mu'tamirin pernah menciumnya atau menyentuhnya, itu hanya batu-batu kecil. Akibat kebiadaban orang-orang Qaramita yang telah menghancurkan Hajar Aswad yang dulu adalah utuh, yang pernah ketika pembangunan Ka'bah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan ridaknya ataupun selendangnya, kain yang lebar, diangkatnya dengan tangan beliau yang mulia Hajar Aswad dan diletakkan, yang kemudian diusung oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, pembesar-pembesarnya, untuk letakkan di tempatnya semula ketika masih utuh, dan itu dihancurkan. Maka mereka sangat mempelajari daripada histori, dari sejarah, dan jalan yang terbaik adalah tentunya bagaimana menggunakan tangan-tangan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, siapapun mereka, baik bid'ahnya mukaffirah atau yang sifatnya mereka adalah orang-orang fasaqah. Itu adalah cara mereka. Mereka akan gunakan. Dan sangat kita mencurigai, bahkan kita yakin tentunya sebagaimana itu bagian apa yang diajarkan Ahlus Sunnah, bahwa mereka tidak akan mencintai suburnya dakwah yang dikembangkan oleh Ahlus Sunnah. Itu orang-orang Syiah, pembenci para sahabat, pembenci Abu Hurairah yang kita baca saat ini. Itulah mereka secara ringkasnya. Dan sekali lagi, pengayaan uranium yang mereka lakukan, kata para ulama, diingatkan oleh Syekh Rabi dan yang lainnya, ada lebih sekian banyak makar untuk mereka bisa berupaya mengadakan pencaplokan kepada Mekah. Dulu mereka telah berupaya tapi gagal. Saat orang-orang Syiah dari sekian ribu mereka datang, mereka mempersiapkan senjata, mempersenjatai dirinya. Dulu masuk ke Mekah itu aman, tidak ada pemeriksaan tas. Kalau sekarang masuk diperiksa tasnya, diperiksa apa yang kita bawa. Walhamdulillah, itu tentunya untuk menjamin dan menjaga ketentraman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asalnya ini bermuasal atau bermuara daripada sikap orang-orang Syiah yang pada waktu itu mereka ingin melakukan kudeta dengan cara membawa senjata di tas-tas mereka, karena waktu tidak ada pemeriksaan, siapapun masuk, dan kemudian mereka melakukan kudeta, peperangan di Mekah sekian hari, yang pada akhirnya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang waktu itu dipimpin langsung oleh raja di Arab Saudi untuk penguasaan atau untuk menguasai dan mengembalikan stabilitas yang ada di kota Mekah. Pada akhirnya alhamdulillah kembali aman dan kembali berhasil disingkirkan upaya orang-orang Syiah, bahkan ditangkap sekian ratus orang-orang Syiah yang kemudian diberikan hukuman pancung ataupun penggal kepala bagi mereka. Itu yang nyata. Tapi inilah yang selalu dilupakan oleh kaum muslimin. Sekian banyak tinta hitam yang mereka torehkan untuk kaum muslimin, tidak pernah teringat. Yang teringat sekarang dibalikkan. Sisi pandang kaum muslimin seakan-akan dibalikkan dengan televisi, dibalikkan dengan koran. Diarahkan mereka untuk benci kepada Saudi, sehingga seakan-akan Saudi ini adalah bonekanya Amerika. Bagaimana Saudi itu bahkan demikian dan demikian, tidak pernah melihat realita yang sebenarnya. Tidak pernah melihat realita yang sebenarnya yang terjadi di Arab Saudi.
Mereka menggambarkan saat umpamanya, sekarang alhamdulillah tentara mereka sudah angkat kaki dari Arab Saudi. Kata para ulama, di antara sekian banyak kekhawatiran mereka, karena di antara syarat yang diterapkan ketika bolehnya masuk tentara Amerika di perbatasan pada waktu itu, mereka harus menerima dakwah. Dan ternyata sekian batalion, dikatakan tidak kurang daripada 5 batalion ataupun lebih, mereka masuk Islam dan menjadi Ahlus Sunnah. Gimana tidak mengkhawatirkan mereka? Kawan kuliah saya satu bangku, orang Amerika, namanya Ali. Saya tanya, dulu kerjanya di mana? Dan dulu saya tentara, tapi alhamdulillah saya masuk Islam. Sekarang saya menjadi Ahlus Sunnah. Akhirnya mereka harus angkat kaki. Alhamdulillah. Dan mereka merupakan kadang-kadang kaum muslimin. Sekian banyak upaya dan kebaikan yang dilakukan oleh Arab Saudi, mereka tutup, dan dengan gampang mereka hanya melabelkan bahwasanya Arab Saudi adalah boneka Amerika. Lalu bagaimana Iran? Yang tidak pernah menorehkan tinta emas, jangankan tinta emas, tidak pernah satu kebaikan mereka lakukan untuk umat ini. Silakan Anda kembali secara cepat, silakan kita flashback ke masa lalu, dari awal berdirinya Syiah sampai pada masa sekarang. Apa yang mereka berikan? Tetapi tiba-tiba mereka menyatakan bahwa Iran adalah negara contoh daripada negara Islam yang berani berkata dan berani bersikap dari arogansi Amerika dan demikian dan demikian. Subhanallah. Dari mana mereka melihat? Cara apa yang mereka gunakan untuk menatap negara Iran ini? Kacamatanya apa? Apakah kacamata yang siasah syariah atau kacamata kuda untuk melihat mereka? Allahumma musta'an. Dan seorang muslim, ayyuhal ikhwah, sekali lagi, jangan berpandangan politik dengan pandangan yang batil, dengan hanya membangun apa yang dibaca dari Gatra, Kompas, Tempo, pembicaraan televisi, ini dalilnya. Hendaknya kita mengembalikan kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada bimbingan para ulama. Inilah agama. Demikian kita menampilkan agama. Demikian kita melihat firqah mereka. Bukan dengan cara sebagaimana yang sekarang baru digelar di tengah-tengah umat, dianggap tokoh terbaik di dunia adalah Ahmadinejad. Allahumma musta'an. Sehingga sangat menyedihkan saat datang ke Indonesia disambut dengan hingar-bingar, sholat Jumat yang dikatakan sholat Jumat bersama. Ditulis di situ Ahmadinejad, sehingga sampai meluap, jalan raya ditutup pada waktu itu. Apalagi diperkasai oleh sebuah ormas yang katanya memperjuangkan juga aspirasi untuk menegakkan syariat Islamiyah. Allahumma musta'an. Ini realita yang menyakitkan. Dan tentunya barakallahu fiik. Dan mohon maaf sebelumnya, mungkin kita melebarkan permasalahan, mengingat di sini tentang hadis Abu Hurairah, dan juga mengingat hari ini kaum muslimin mendapatkan banyak cobaan. Ada cobaan yang berkaitan untuk menggoncang akidah, yaitu perayaan Christmas, perayaan apa? Natal yang ada pada mereka. Dan disuarakan sekarang bagaimana kaum muslimin, bahkan diupayakan kaum muslim untuk lemah loyalitasnya kepada agama. Kemudian juga hari ini juga perayaan Ashura 10 Muharram yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Wah, ditambah lagi fenomena untuk perusakan akhlak sebentar lagi. Itu perayaan tahun baru yang ditunggu oleh orang. Subhanallah.
Tahun baru yang notabene-nya benar-benar milik mereka, bukan milik kita. Ini sekarang sedang mengepung kita. Akidah dan akhlak diupayakan. Akidah dan akhlak diupayakan untuk dilunturkan. Faya subhanallah. Ini yang terjadi pada kita. Bahkan tidak segan-segan untuk perayaan hari Natal umpamanya, untuk pengucapan hari Natal, tokoh-tokoh dosen berhamburan untuk membela bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu adalah bimbingan dari agama. Bahkan dengan tanpa segan-segan mereka melontarkan, meneriakkan bahwa yang meniadakan, yang menyatakan bahwasanya pengucapan selamat hari Natal itu tidak boleh, itu semuanya bersumber kepada gerakan dakwah Wahabiyah. Sebagaimana yang ditulis oleh seorang dosen UIN, bukan UIN ya, yang disebutkan UIN Ciputat, seorang dosennya di koran Warta Kota 2 hari yang lalu, mereka menuliskan makalah dan membantah bahwa itu bersumber kepada dakwah salafiyah. Dulu kita tidak pernah mengenal. Sehingga dia menyatakan hendaknya pemerintah dan masyarakat mewaspadai gerakan Wahabiyah yang melarang pengucapan Natal. Allah musta'an. Dan itulah yang terjadi. Sehingga sekarang kaum muslimin karena mendapatkan fatwa yang demikian, fatwa MUI itu menjadi fatwa yang tidak ada artinya. Subhanallah. Fatwa MUI sekarang itu bisa dilawan. Bintang sinetron bisa melawan, penyanyi, artis bisa melawan fatwa. Subhanallah. Apalagi cuma fatwa yang lainnya. MUI sekarang umumnya berfatwa haramnya entertainment yang berkaitan tentang gosip umpamanya dilawan, dimunculkan bagaimana pernyataan orang-orang sinetron. Menurut saya itu bukan riba, subhanallah. Apalagi yang lainnya. Mereka sudah menyatakan, MUI sudah menyatakan perayaan atau mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh. Tidak ada artinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini penting rasanya untuk kita perhatikan. Fitnah itu mengepung kita dari semua sisi. Belum lagi perayaan Muharram yang seharusnya kaum muslim menghidupkan sunnah untuk berpuasa di hari ini dan kemarin, tetapi mungkin dilupakan oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang mereka mempersiapkan untuk perayaan Husainiyah, perayaan Al-Husain, terbunuhnya Al-Husain dan yang lain. Dan sebagian pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi kita juga dikepung dalam kerusakan akhlak, tentunya untuk rusaknya akhlak mereka dengan upaya dari mereka untuk mengglamorkan pergantian tahun baru. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, kepada umat kaum muslimin, dan semoga Allah memberikan taufik kepada pemerintah, kepada penguasa negeri ini untuk istiqamah di atas agama Allah dan untuk tunduk sepenuhnya kepada agama Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.